Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang satu ilmu yang paling mengubah hidup saya di tahun 2011. Ini saya pelajari dari guru saya, yaitu Mr. Tung Desamuaringin, dan ilmu ini sangat-sangat mengubah mindset, mengubah pola pikir, dan di tahun 2011 itu begitu banyak breakthrough yang saya rasakan karena mempraktikkan satu mindset ini. Dan sebelum itu, saya ikut training dari Pak Tung itu dari tahun 2011 gitu. Jadi dulu ketika di Bontang gitu ya, Kalimantan Timur, saya sampai SMA sampai tahun 2011 awal saya berada di Bontang, dan sejak di sana saya udah suka baca buku pengembangan diri, mandiri, finansial, marketing, dan salah satunya adalah buku dari Pak Tung Desamuaringin. Dan sejak dari Bontang saya udah mencamkan dalam diri saya nanti ketika saya di Surabaya, ketika saya kuliah di Surabaya, saya harus ikut seminar Pak Tung Desamuaringin. Dan ketika saya pindah ke Surabaya, itu kalau nggak salah di bulan Juli, kalau nggak salah di tengah tahun ya gitu ya, ketika masa-masa mau masuk perkuliahan, itu di Twitter, itu Pak Tung share, ada promo seminar Financial Revolution di Hotel Tunjungan, saya masih ingat sekali. Dan saat itu bertepatan dengan saya lagi ospek. Jadi saya ospek Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu ada Financial Revolution. Dan apa yang saya lakukan? Saya ikut seminar. Disuruh bikin keplek, disuruh bikin apa. Nanti dulu, saya mau ikut seminar gitu ya. Jadi saya minta tolong sama penjaga kos untuk bikin, minta tolong sama temen gitu, karena saya mau ikut seminar ini banget kayak gitu. Dan akhirnya saya join di sana, dan ya luar biasa sekali. Dan pengalaman yang tidak terlupakan mengikuti seminar offline, seminar langsung dari Pak Tung Desamuaringin. Energinya, feel-nya itu beda banget rasanya. Ada energi yang berbeda dan sangat-sangat positif di seminar tersebut. Dan ada satu ilmu yang mengubah hidup saya tadi yang saya dapatkan dari seminar Financial Revolution yang saya ikuti, yaitu prinsip nilai tambah dan faktor kali. Maksudnya apa? Jadi Pak Tung mengatakan bahwa orang-orang kaya, orang-orang sukses itu pasti punya dua faktor ini. Yang pertama adalah nilai tambah, yang kedua adalah faktor kali. Yang pertama adalah nilai tambah. Kalau misalnya orang jualan, pasti dia berpikir, apa nilai tambah saya? Sehingga orang mau membeli di tempat kita dibandingkan tempat lain. Nah, itu adalah nilai tambah. Tapi, nilai tambah aja nggak cukup. Kita harus punya faktor yang kedua, yaitu adalah faktor kali. Di mana nilai tambah kita yang sangat luar biasa ini bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Dan itu adalah karakter atau ciri-ciri orang yang kaya. Dan beliau memberikan contoh, salah satunya adalah Bill Gates. Bill Gates pertama mempunyai nilai tambah yang sangat luar biasa, yaitu memiliki software Microsoft yang sangat-sangat bermanfaat. Kita bisa pakai Word, kita bisa pakai Excel, dan lain-lainnya. Digunakan untuk orang bekerja kayak gitu. Dan yang membuat Bill Gates bisa jadi kaya raya, bukanlah ketika dia hanya menjual kepada satu orang, tapi dia menjual ke seluruh dunia. Caranya gimana? Caranya dengan menjual lisensi. Menjual lisensi ke produsen komputer, ada macam-macam tuh, ada berbagai macam merek, dari Lenovo, Asus, Acer, dan lain-lainnya, semua banyak komputer. Dan komputer ataupun laptop tersebut, apakah dicetaknya cuma satu? Tidak, beribu-ribu, berjuta-juta juga, dan itu adalah jadi faktor kalinya. Jadi dengan cara mengkawinkan antara nilai tambahnya apa, dan juga faktor kalinya apa, itu akan membuat kita jadi jauh lebih sukses, jadi jauh lebih kaya. Jadi sebagai seorang pengusaha, harus punya nilai tambah dan faktor kali, dan karyawan pun juga harus punya nilai tambah. Apa nilai tambah kita dibandingkan rekan kerja kita? Apa nilai tambah kita dibandingkan orang-orang lain di luar sana yang mungkin jabatannya sama dengan kita? Kenapa perusahaan harus memilih kita? Nah, itu kita harus punya nilai tambah. Dan punya nilai tambah aja nggak cukup, kita harus juga mengkomunikasikan. Caranya gimana? Harus dikenal gitu ya, harus punya faktor kali juga, harus dikenal dengan banyak orang dan juga dengan orang yang tepat kayak gitu ya. Dengan banyak orang dan orangnya yang tepat, itu akan mempercepat kesuksesan kita. Dan caranya gimana? Caranya bisa dengan tampil gitu ya. Ketika ada kesempatan public speaking, tampil maju untuk ngomong. Ketika ada kesempatan untuk memimpin misalnya sebuah proyek, proaktif mengambil kesempatan tersebut sehingga Anda akan jauh lebih dikenal. Dan itu adalah cara membuat faktor kali untuk seorang karyawan. Oke? Jadi apapun pekerjaan kita, mau
karyawan ataupun pengusaha, kita harus mempunyai dan menerapkan prinsip nilai tambah dan faktor kali. Coba tanyakan, apa nilai tambah saya? Apa yang mau saya improve? Terus tanya faktor kali. Faktor kali saya siapa? Siapa yang kalau sekali saya sentuh, saya bisa jual ke banyak orang? Atau saya harus dikenal oleh siapa? Sehingga karir saya bisa jadi jauh lebih melesat. Dan faktor kali saat ini pun juga luar biasa. Salah satunya juga yang saya lakukan ini. Saya membuat YouTube video, saya membuat podcast. Jadi sekali bikin, sekali sharing, bisa ditonton oleh puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang menikmati konten saya. Dari situ saya bisa dikenal, saya bisa mendapatkan peluang, dan kesempatan-kesempatan lainnya. Jadi mulai sekarang, coba refleksi apa nilai tambah kita dan siapa atau apa faktor kali kita. Oke, thank you teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sukses selalu untuk kita semua.